Salam para talenta prima, senang bertemu dengan Anda semua. Selamat datang di MOOC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari modul penyelesaian masalah atau problem solving level 1. Tujuan yang ingin kita capai dalam level ini adalah para talenta prima diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami konsep dasar masalah, mengenali dan mengidentifikasi kondisi bermasalah di lingkungan kerja, serta penanganan solusi yang efektif terhadap masalah yang dihadapi. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama para talenta prima. Pertama, konsepsi dasar yang membahas apa itu masalah, bagaimana membedakannya dari gejala dan penyebab, dan bagaimana siklus problem solving bekerja. Kedua, prosedur pelaporan dan pemikiran kritis. Ketiga, komunikasi kepada pemohon. Dan keempat, manajemen emosi dan dokumentasi. Keempat pokok bahasan ini bisa langsung para talenta prima terapkan besok pagi. Talenta prima, sebelum kita bicara tentang cara menyelesaikan masalah, kita perlu tahu dulu apa itu masalah yang sesungguhnya. Dan ada konsep yang sangat penting tapi sering terlewat. Perbedaan antara masalah dan peluang. Masalah terjadi ketika kondisi aktual kita lebih rendah dari standar yang seharusnya. Peluang adalah kondisi berbeda. Kondisi aktual kita sudah memenuhi standar, tapi masih bisa lebih baik dari itu. Contoh konkret di Kemenimipas. Misalnya, sistem SIMKIM error dan loket tidak bisa beroperasi. Itu masalah dan memerlukan respons korektif segera. Kalau kasusnya waktu layanan kita rata-rata 20 menit, padahal dengan optimasi SOP bisa 12 menit. Itu bukan masalah, itu peluang perbaikan yang bisa direncanakan. Memahami perbedaan ini penting supaya kita bisa mengalokasikan perhatian secara tepat. Masalah minta respons cepat, peluang minta rencana yang lebih matang. Salah satu kesalahan paling umum dalam menangani masalah adalah kita langsung menangani apa yang tampak di permukaan, yaitu gejala. Padahal di balik gejala ada masalah yang sesungguhnya, dan di balik masalah ada penyebab yang harus kita temukan. Ambil contoh nyata. Pemohon mengeluh antrean panjang. Itu gejala yang tampak. Masalahnya, 2 loket tidak beroperasi. Penyebabnya karena 2 petugas sakit. Kalau kita hanya menenangkan pemohon tanpa membuka loket, kita menangani gejala. Kalau kita membuka loket hari ini tapi tidak menyiapkan mekanisme pengganti untuk saat ada yang tidak masuk, masalah akan berulang terus. Setelah tahu jenis dan struktur masalah, kita perlu tahu siklus dasar menyelesaikannya. Ada 4 tahap. Pertama, identifikasi, yaitu kenali dan definisikan masalah secara jelas dan objektif. Kedua, analisis, yaitu telaah penyebab dan faktor yang berkontribusi. Ketiga, solusi, di mana kita mulai kembangkan dan pilih tindakan sesuai kewenangan. Dan keempat, evaluasi, di mana nilai apakah masalah benar-benar terselesaikan atau belum. Dan siklus ini berulang. Setiap evaluasi menghasilkan pembelajaran untuk menghadapi masalah berikutnya. Kemampuan mengenali masalah adalah keterampilan yang bisa dilatih. Ada 3 teknik yang paling efektif. Pertama, pahami SOP dengan baik. Ini adalah prasyarat dasar. Tanpa tahu standarnya, kita tidak bisa melihat penyimpangan. Kedua, observasi aktif. Perhatikan lingkungan kerja setiap hari. Bangun pemahaman tentang apa yang normal. Ketiga, dengarkan pemohon. Keluhan mereka seringkali adalah sinyal pertama sebelum masalah tampak nyata. Talenta prima, salah satu perilaku profesional paling penting adalah tahu kapan melapor. Dan prinsipnya sederhana, laporkan lebih awal daripada terlambat. Ada 6 situasi yang harus segera dilaporkan. Pertama, potensi ancaman keselamatan. Kedua, dugaan pelanggaran hukum. Ketiga, gangguan sistem yang menghentikan layanan. Keempat,
keluhan pemohon yang sudah tidak bisa kita tangani. Kelima, situasi yang butuh keputusan di luar kewenangan kita. Dan keenam, masalah yang berulang, meski kecil. Berulangnya adalah sinyal serius. Ingat, laporan yang baik harus menjawab 5 hal. Apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa yang terlibat, dan dampaknya. Laporan yang menjawab kelima hal ini memungkinkan atasan mengambil keputusan yang tepat. Kalau laporan sudah kita siapkan, langkah paling penting sebelum menyampaikannya, pastikan berbasis fakta, bukan opini. Dengarkan perbedaan dua laporan ini. Sistem SIMKIM error lagi gara-gara servernya jelek. Versus sistem SIMKIM mengalami gangguan sejak pukul 9.15 dan tidak dapat diakses oleh petugas loket. Laporan pertama mencampur fakta dengan asumsi penyebab. Laporan kedua memberi informasi yang bisa langsung ditindaklanjuti. Menyampaikan fakta yang tepat adalah kontribusi nyata para talenta prima dalam menjaga kualitas layanan kementerian kita. Kita masuk ke pokok bahasan ketiga. Cara berkomunikasi dengan pemohon ketika ada masalah. Penelitian tentang kepuasan layanan publik konsisten menunjukkan bahwa cara kita menyampaikan informasi lebih menentukan kepuasan pemohon daripada isi informasi itu sendiri. Ada 4 prinsip yang harus selalu kita pegang. Pertama, kejelasan. Gunakan bahasa yang pemohon bisa mengerti. Jangan gunakan kode atau istilah teknis yang hanya kita yang tahu. Kedua, kejujuran. Sampaikan informasi yang akurat, bahkan kalau tidak menyenangkan. Kebohongan kecil hari ini bisa menjadi krisis besar besok. Ketiga, empati. Tunjukkan bahwa kita benar-benar mengerti perasaan pemohon, bukan pura-pura, tapi tulus. Dan keempat, solusi orientasi. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan hanya yang tidak bisa. Talenta Prima, kita masuk ke pokok bahasan keempat dan terakhir, manajemen emosi. Bekerja di layanan publik, terutama di bidang imigrasi dan pemasyarakatan itu penuh tekanan emosional. Pemohon yang frustasi, marah, bahkan kasar, itu realita yang akan kita hadapi. Langkah pertama adalah self-awareness. Kenali tanda-tanda ketika emosi kita mulai naik, seperti detak jantung yang lebih cepat, otot yang menegang, pikiran yang mulai negatif. Ketika kita mengenali tanda-tanda itu, kita punya pilihan. Ada 4 teknik sederhana. Napas dalam, fokus pada masalahnya, bukan orangnya, jaga nada suara, dan minta bantuan kalau diperlukan. Kemampuan mengelola emosi adalah kompetensi profesional paling berharga dalam pelayanan publik. Dan pokok bahasan terakhir, dokumentasi masalah. Ini sering dianggap sepele, padahal nilainya sangat besar. Bayangkan petugas berpengalaman yang sudah tahu semua solusi untuk masalah di unitnya, tapi tidak pernah menuliskan apapun. Ketika dia mutasi, semua pengetahuan itu hilang bersama dia. Itulah kerugian nyata yang bisa dicegah dengan dokumentasi yang baik. Dokumentasi masalah yang tertib adalah investasi jangka panjang untuk akuntabilitas diri sendiri dan pembelajaran bagi organisasi. Baik Talenta Prima, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua senantiasa bangga melayani bangsa.